Ada apa dengan Nick Wipers dan Victor Igbonepo? Persikabo akan uji coba dengan Persija. Persela Lamongan uji coba dengan tim lokal, serta berita dari klub-klub Liga 1 lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Di Liga 1 2020 ada hal unik di Persib Bandung, yakni duet center back mereka. Sejauh ini di 3 laga yang sudah dilalui, Persib selalu menduetkan Nick Wipers dengan Victor Igbonepo. Nah, yang unik dari kedua pemain ini adalah perbedaan kontras antara fisik dengan gaya bermain. Victor Igbonepo yang terlihat kekar dan garang justru tampil kalem di tiap laga. Ia hanya mengandalkan bodi tubuh yang kekar untuk menjatuhkan lawan. Berbeda dengan Nick Wipers, meski berwajah kalem, tapi justru di lapangan dialah pemain yang paling keras dan paling galak. Bahkan tak jarang ia bisa menyulut emosi lawan. Seperti yang terjadi saat Persib uji coba dengan Persikabo, Nick terlihat paling galak dan keras di antara yang lain. Ditanya hal ini, Nick menjelaskan alasannya tampil ganas dan keras di tiap laga. Ia mengatakan dirinya tak peduli siapa lawannya, yang penting ia harus menang di tiap laga. Maka dari itu, ia tak pernah anggap enteng setiap tim yang jadi lawan Persib. Entah ya, saya itu tiap kali main inginnya menang terus. Tidak peduli bagaimana caranya, yang penting tim saya menang. Saya tidak peduli yang cedera saya atau lawan. Yang penting gawang tim saya tidak kebobolan. Dan saya rasa semua pemain pun akan sama seperti itu. Tapi memang di lapangan itu suasananya beda. Adrenalin meningkat. Memang saya senang ribut di lapangan. Tapi itu hanya di lapangan. Seusai pertandingan, ya kami berbiasa lagi, ujar Nick Wipers. Berbeda halnya dengan Victor Igbonepo. Pemain naturalisasi berusia 35 tahun ini mengatakan alasan gaya bermain dia yang kelihatan kalem. Usia saya tidak muda lagi. Mungkin saya tidak seperti dulu yang keras di lapangan. Mungkin bisa dibilang saat ini Nick adalah bek tertangguh di Persib. Dia masih muda. Saya mungkin akan kalah dalam hal lari. Tapi saya mengandalkan fisik dan teknik, ujar Victor Igbonepo. Lebih lanjut, Victor Igbonepo mengatakan, "Ya, saya tahu banyak bobotoh yang mengkritik saya, tapi saya bermain sesuai perintah pelatih saya, dan saya rasa saya dengan Nick itu saling melengkapi," ujarnya lagi. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengaku telah menghubungi salah satu pemain asingnya yang belum gabung, yakni David Da Silva, melalui pesan WhatsApp. Menurut Aji, sebenarnya David masih ingin di Persebaya. Namun karena negosiasi yang belum menemui titik temu membuat David belum bergabung. Kemarin sempat WA-an sama dia. Kita nggak bahas soal kontrak sih. Ya, saya cuma bilang sama dia kalau semua pemain udah gabung dan udah latihan. Kamu kapan? Dia bilang saya bukannya tidak mau gabung latihan, tapi negosiasi saya belum ada kejelasan. Ya udah, kalau soal negosiasi saya nggak mau ikut campur, itu urusan manajemen, ujar Aji Santoso. Dari tim Persikabo, usai menggelar uji coba dengan Persib, tim asal Bogor ini berencana menggelar uji coba lagi. Lawan yang ditantang kali ini adalah tim ibu kota Persija Jakarta. Namun belum diketahui kapan uji coba ini dilangsungkan. Hal ini disampaikan Direktur Persikabo Rendri Arindra. Ya, kita memang rencananya akan uji coba dengan beberapa tim Liga 1.
Kemarin sudah dengan Persib, lalu rencana selanjutnya itu dengan Persija dan Persita juga. Tapi masih tunggu komunikasi dengan mereka, ujar Randy Arindra. Dalam rangka perayaan hari ulang tahun yang ke-67, tim Persita Tangerang merilis jersey Special Edition. Hal ini mereka rilis dalam website resmi Persita. Jersey Special Edition ini tetap berwarna ungu. Ada corak aksen merah muda yang juga digunakan pada jersey ketiga musim ini. Di pundak ada aksen batik khas Tangerang. Di bagian depan ada aksen corak air yang melambangkan sebagai Sungai Cisadane. Ada pula motif panah di bagian depan. Jersey Special Edition ini dijual dengan harga Rp567.000. Jika kalian berminat, bisa memesan melalui website resmi Persita di www.persitafc.com atau via WhatsApp di 081617026107 atau bisa datang langsung ke Sekretariat Persita di Jalan Raya Kelapa Puan, Blok AF 1 Nomor 1 Kelapa 2 Tangerang. Persija Jakarta dipastikan tak akan dilatih Sergio Varias pada lanjutan Liga 1 2020. Hal ini dikarenakan anak kandung Sergio Varias di Brazil positif COVID-19. Sergio Varias pun memutuskan kembali ke Brazil pada Senin lalu, dan ia menyatakan mengakhiri kerjasama dengan Persija. Tim Persija pun bergerak cepat dengan menunjuk Sudirman sebagai pelatih kepala di sisa Liga 1 2020. Sudirman sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih Sergio Varias. Hal ini dibenarkan oleh Sudirman sendiri. Ya benar, saya ditugaskan menangani anak-anak Persija sampai akhir liga. Tapi nanti juga dibantu sama manajer kita, Bambang Pamungkas. Coach Sergio nggak bisa lanjut karena ada keluarganya yang sakit, ujar Sudirman. Persela Lamongan dikabarkan akan melakukan pertandingan uji coba dengan tim lokal pada Sabtu 12 September 2020 ini. Belum disebutkan tim mana yang akan menjadi lawan uji coba ini. Hal ini disampaikan asisten pelatih Didik Ludianto. Sabtu rencananya kita akan uji coba lawan tim lokal. Ya awalnya kita mau uji coba sama tim Liga 1 atau Liga 2, tapi belum ada yang siap. Nantilah kalau mereka sudah siap, kita akan uji coba dengan tim Liga 1 atau Liga 2. Ya sementara ini kita lawan tim lokal dulu. Sulit cari lawan bertanding dari tim Liga 2 atau Liga 1, ujar Didik Ludianto. Namun sayang, laga uji coba ini tak bisa disaksikan para lamania. Pasalnya selain tak boleh datang ke stadion, tak ada satupun channel yang menyiarkan laga ini. Mungkin tunggu highlightnya saja ya. Rencana tim Liga 2 PSIM Yogyakarta untuk meminjam pemain naturalisasi milik PSM Makassar Osasaha menemui jalan buntu setelah pihak PSM menolak meminjamkan Osasaha. Hal ini diketahui karena PSM telah kehilangan beberapa pemain seperti Ferdinand Sinaga dan Firza Andika. Hal ini disampaikan sendiri oleh Osasaha. Saya masih di PSM, memang ada banyak tawaran yang datang, tapi PSM tak mau melepas saya, ujar Osasaha. Borneo FC resmi mengikat pemain sayap timnas U19 Fajar Faturrahman dengan kontrak jangka panjang. Selain untuk regulasi U20 di Liga 1, Fajar pun dinilai memiliki potensi sebagai pemain andalan di masa depan. Hal ini disampaikan Presiden Borneo Nabil Hussein. Kita sengaja mengontrak dia dengan jangka panjang karena menurut kami dia adalah salah satu pemain berpotensi. Dia masih muda, track recordnya juga cukup bagus di timnas dan pro akademi. Saya yakin dia akan menjadi pemain hebat di masa depan, ujar Nabil Hussein. Usai memastikan hanya akan diperkuat 3 pemain asing saja, klub Barito Putra akhirnya merilis starting 11 yang akan dipasang pada lanjutan Liga 1 2020. Dari starting 11 tersebut, tampak sekali pemain muda menghiasi skuad Barito. Praktis hanya Rizky Pora, Aditya Harlan, dan Bayu Pradana saja yang pemain senior.
selebihnya para pemain muda. Di posisi penjaga gawang mereka memasang Aditya Harlan, sementara duet center back diisi oleh Hasio De Jesus dan Oke John. Sementara bek kiri dan kanan ada Bagas Kava dan Felix Kamuru. Di tengah diisi oleh David Maulana dan Bayu Pradana. Sisi sayap diisi oleh Ilhamuddin Armain dan Yuda Febrian. Sementara di depan Alexander Rakik akan ditopang oleh Danilo Sekulik sebagai second striker. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.